Salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Robertus Jose Berta. NIM saya 2021008219. Saya berkuliah di Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa. Hari ini saya akan membahas materi mengenai norma dan etika dalam pemasaran, yaitu bidang studi etika bisnis. Baik, kita akan membahas tentang norma dan etika dalam pemasaran. Oke, kita masuk ke slide pertama. Etika. Pengertian etika dan norma. Etika secara bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani ethnos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan norma, pengertian norma adalah kumpulan kaidah-kaidah sebagai pedoman hidup manusia guna memperoleh ketertiban serta kedamaian di dalam masyarakat. Penerapan norma sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib serta terwujudnya perasaan nyaman pada setiap anggota masyarakat. Jadi, kalau digabungkan etika dengan norma, itu membahas tentang perilaku dan sikap serta perbuatan tindakan manusia. Untuk tujuannya agar tercipta masyarakat aman, tertib, serta terwujudnya perasaan nyaman pada setiap anggota masyarakat. Oke, kita akan lanjut. Sekarang ke manfaat etika dan norma. Manfaat etika dan norma yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Berarti disamakan sebuah tindakan yang baik dan tindakan yang jahat itu dibedakan, tapi kebaikan sesama manusia itu harus disamakan. Dua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Mengajak yang ketiga nih, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada kehidupan manusia. Kelima, untuk memilih kedalaman sikap, untuk memilih kemandirian yang tanggung jawab terhadap hidupnya, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Itulah manfaat etika dan norma. Oke, kita next, kita lanjut. Kita akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran dan yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Lanjut ya. Tujuan etika dan norma dalam pemasaran bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral yang memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah disepakati. Jadi dengan adanya dukungan etika dan norma dalam pemasaran, supaya para pembisnis, para pengusaha tidak melakukan pemasaran semena-menanya mereka, dan agar setiap penjualan atau pemasaran setiap produknya itu mereka tidak melakukan sebuah kecurangan yang dapat merugikan oleh pihak konsumen. Jadi pihak konsumen akan dirugikan oleh
para pembisnis ini. Supaya terhindar dari hal itu, makanya diciptakan sebuah etika dan norma dalam pemasaran. Baik, kita lanjut ya. Ada 3 konsep mengenai etika dalam pemasaran. 3 konsep etika dalam pemasaran menurut John R. Bourdieu adalah, maaf kalau pengucapan bahasa Inggris saya kurang baik, tolong dimaafkan. Yang pertama itu adalah fairness atau justice. Fairness menjadi pusat perhatian karena menjadi kebutuhan yang paling dasar dari transaksi pasar. Setiap pertukaran atau transaksi dianggap fair dan adil ketika satu sama lain memberikan keuntungan dan memberikan informasi yang memadai. Itu adalah fairness menurut John R. Bourdieu. Yang kedua adalah freedom. Freedom berarti memberikan jangkauan pada pilihan konsumen. Berarti memberikan kebebasan memilih produk kepada konsumen. Freedom dapat dikatakan tidak ada apabila pemasar melakukan praktik manipulasi dan mengambil keuntungan dari populasi yang tidak berdaya seperti anak-anak, orang-orang miskin, dan kaum lansia. Berarti memperkerjakan anak-anak di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun kan itu bagi yang bekerja itu tidak diperbolehkan oleh negara gitu. Dan juga orang-orang miskin itu biasanya mereka akan melakukan menindak istilahnya itu sesuka hati mereka, menyuruh mereka gitu. Karena kan ya tahu lah kan, orang miskin itu butuh pekerjaan, jadi apapun yang diinginkan pasti kan akan dituruti oleh orang itu. Maka akan menyebabkan nanti takutnya si pembisnis ini melakukan sebuah kekerasan atau sesuka hati dia, seperti itulah. Dan kaum lansia juga, lansia itu sudah tidak diperbolehkan lagi kan. Yang ketiga itu adalah well-being, suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga periklanan. Berarti mengevaluasi dampak sosialnya dari produk yang diperiklankan nantinya. Oke. Next ya. Norma dan etika umum dalam bidang pemasaran. Yang pertama adalah etika pemasaran dalam konsep produk. Yang pertama itu ada produk dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Itu memang benar. Tentu pasti produk yang digunakan itu harus berguna dalam masyarakat. Itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah produk yang dibuat berpotensi ekonomi dan benefit. Oke. Berarti produk yang dijual itu sesuai dengan pendapatan masyarakat itu. Kita tidak boleh menjual produk itu di atas pendapatan masyarakat, karena akan mempengaruhi pendapatan perusahaan itu nanti. Yang ketiga itu ada produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Oke, produknya dari tahun ke tahun akan bertambah, harganya akan bertambah tinggi. Produk yang dapat memuaskan masyarakat tentu. Etika pemasaran dalam konteks harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua, perusahaan mencari margin laba yang layak. Oke, mencari margin berarti mencari pemasukan yang yang jujur dan baik berdasarkan etika dan norma dalam bidang pemasaran. Itu harus sesuai dengan bersikap yang jujur. Harga dibebani cost produk yang layak. Oke, berarti cost produksi berarti setiap produksi yang diolah gitu itu harus berdasarkan jumlah laba yang sudah dikeluarkan akan dibagi berapa produk yang akan dijual. Tapi itu berdasarkan pendapatan atau ekonomi masyarakat ya. Kita tidak boleh menjual produk itu di atas pendapatan masyarakat, karena tentu masyarakat tidak akan mampu membeli
Sedangkan yang kita harapkan, sedangkan perusahaan yang diharapkan itu produk kita tuh dalam sehari itu harus laku banyak gitu, agar mendapatkan sebuah keuntungan seperti itu. Oke, kita next lagi. Yang ketiga tuh ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Yang pertama, barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Oke, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat, dan itu yang diinginkan sih oleh konsumen sih, seluruh konsumen. Pelayanan itu harus cepat dan tepat. Lalu yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk membangun image positif. Yang ketiga, ada unsur manipulasi atau memperdaya konsumen, selalu berpedoman pada prinsip kejujuran, tidak mengecewakan konsumen. Itu tadi itu tadi norma dan etika dalam bidang pemasaran. Ada 4 tadi. Yang pertama itu ada etika pemasaran dalam konsep produk, dalam konteks harga, dalam konteks tempat atau distribusi, dalam konteks promo. Oke, kita next ya. Oke. Penerapan norma dan etika dalam pemasaran. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandasan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Misalnya kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam bisnis harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya, tidak boleh merugikan antara kedua pihak. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan. Demikian pula untuk pembisnis dan kompetitif. Oke. Bagi yang kompetitif berarti perusahaan-perusahaan itu harus bersaing, bersikap adil ya, bersikap adil yang tadi sudah diberikan, bersikap adil dan jujur. Itu yang dibutuhkan dalam etika pemasaran. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis, mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Oke, itu benar. Oke, kita next ya. Dan inilah contoh dari produk Indomie goreng. Dan ini merupakan sponsor lah. Menurut saya ini sponsor, dan sponsor itu dia memberikan mengenai produk dia dalam porsi jumbo, atau porsinya tuh porsi jumbo atau porsinya banyak. Nah, ini dalam kita kaitkan lagi dengan norma dan etika ya. Dalam ketika kita memasarkan produk kita, itu apa yang kita promosikan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk brosur dan lain-lain, itu harus sesuai dengan kenyataan. Misalnya nih tadi Indomie goreng jumbo, berarti kan porsinya banyak ya kan. Nah, ketika misalnya saya iseng-iseng nih pengen membeli produk ini nih, apa benar sih produk ini porsinya jumbo. Ketika saya beli, ternyata memang benar porsinya itu jumbo. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang diiklankan. Itu merupakan salah satu etika dalam suatu pemasaran, karena dia tidak menipu dan tidak memanipulasi produk dia terhadap iklan gitu. Dan itu suatu tindakan yang menurut semua orang sih, bukan menurut saya, itu tindakan yang benar dalam melakukan pemasaran produk. Itu dia. Ini contohnya. Oke, selanjutnya sudah selesai. Begitulah penjelasan saya mengenai
norma dan etika dalam pemasaran yang saya jelaskan tadi. Kalau ada kata ataupun ucapan yang kurang baik dalam menjelaskan tadi yang mungkin tersinggung dalam hati, ya kan, mohon dimaafkan. Saya juga tidak bermaksud seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi berguna buat kita semua yang telah melihat video ini mengenai norma dan etika dalam pemasaran. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia buat kita semua. Ucapkan terima kasih yang sudah melihat video saya ini. Salam dan bahagia buat kita semua. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dalam sehat selalu. Amin.